Pak Ganjar yang sangat saya hormati, senang mendengarkan paparan Bapak tadi dengan tadi blue economy, nelayan produktif, ekonomi pesisir luar biasa untuk agromaritim kita. Salah satu case-nya saya kira sudah dilakukan di Jawa Tengah barangkali. Namun untuk melakukan ini semua, menjalankan ini semua Pak Ganjar, diperlukan sumber daya manusia tentu saja yang terdidik, yang terampil, yang dilatih dari lembaga-lembaga pendidikan, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah. Bagaimana Pak Ganjar akan mengembangkan program untuk meningkatkan akses, meningkatkan mutu agar tidak ada peserta didik yang tidak dapat melanjutkan studi lanjutnya. Kemudian setelah mereka lulus dapat mempunyai kompetensi yang lalu dapat menyambut tadi program-program menjalankan agenda-agenda agromaritim, mewujudkan kedaulatan agromaritim tadi. Kira-kira policy dalam tingkat nasional pun dan terutama dalam kebijakan politik anggaran seperti apa yang akan Pak Ganjar akan ambil misalnya tentang alokasi jumlah tertentu, persentase tertentu dengan tadi pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan atau direncanakan 7% itu misalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau langsung jawab apa semua panelis dulu ya nanti bisa sekalian. Ya, silakan Prof. Sumarjo, nanti semua dulu bertanya biar dirangkum oleh Pak Ganjar. Silakan. Saya tertarik dengan tadi agromaritim itu inovasi dan SDM. Dan Pak Ganjar itu bicara tentang SDM. Tapi belum dibicarakan di sini, tapi saya akan bertanya, Pak. Saya ingat, saya dulu di Komisi Penyuluhan Pertanian. Dan saya tahu Pak Ganjar membidani Undang-Undang Nomor 16 dan mensosialisasikan. Dan ketika Bapak jadi gubernur, saya 2 kali sempat ketemu di kantor Bapak. Bagaimana Pak dengan nasib kebijakan yang regulasi yang ada dalam undang-undang itu yang sejak 2014 itu terpinggirkan oleh undang-undang tentang pemerintah daerah. Ya, sehingga tujuan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa itu untuk kesejahteraan yang adil dan adil makmur ya, itu siapa yang mendampingi masyarakat? Nah, saya kira itu singkatnya ya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang pemberdayaan dan perlindungan petani. Nah, di sini akhir-akhir ini pemberdayaan itu terabaikan. Penelitian kami menunjukkan bahwa kalau pembangunan infrastruktur itu tidak dibandingin pemberdayaan, yang menikmati orang luar. Nah, saya ingin mendapatkan gambaran bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Dan penyuluh itu ada 3, swasta, swadaya, dan PNS. Terima kasih, Pak Ganjar. Terima kasih Prof. Sumarjo. Yang ketiga Prof. Suryoyono. Baik, terima kasih Pak Moderator. Baik, saya menanggapi tadi yang disampaikan Pak Ganjar tentang pertama, bagaimanapun pembangunan pertanian, kalau kita bicara pertanian itu ujungnya yang pelaku utamanya adalah petani. Nah, struktur petani kita itu sebagian besar berumur tua, yaitu 37% 54 tahun ke atas dan lebih dari 70% dia pendidikannya hanya SMP. Sehingga akan sulit kalau bagaimana modernisasi pertanian itu. Mungkin kami minta tanggapan Pak Ganjar untuk bagaimana strategi agar ke depan itu kan generasi muda berminat di pertanian dan peningkatan kapasitas SDM petani kita. Yang kedua adalah inovasi pertanian ini. Banyak tadi yang inovasi pertanian dari perguruan tinggi IPB maupun perguruan tinggi yang lain, tapi kalau di kompetisi dengan yang sudah jadi dari perguruan tinggi yang dari internasional, kita pasti kalah. Pasti harus usah afirmasi untuk inovasi anak bangsa. Terima kasih. Terima kasih Prof.
Suryo, Prof. Evi. Ya, terima Silakan. kasih. Mas Ganjar yang saya hormati, mendengar Bapak tadi berorasi atau presentasi, saya membayangkan nanti masyarakat Indonesia Emas 2045 kira-kira kayak Bapak gitu. Status gizinya bagus, cerdas gitu ya. Jadi saya memang agak sedikit menarik dari kedaulatan agromaritim yang ada. Saya agak nanti ke hilirnya, artinya kita sudah punya pangan yang cukup, tetapi kita tadi untuk ke arah Indonesia Emas, kita menginginkan Indonesia yang manusia Indonesia yang unggul. Dan itu salah satu indikator yang mudah dilihat sekarang dan sudah sangat memasyarakat adalah stunting. Bapak tadi sudah menyebut-nyebut. Satu dari 3 anak kita adalah stunting. Nah, kira-kira bagaimana program yang Bapak akan ajukan untuk pengentasan ini? Prevalensi kita masih tinggi, masih di atas angka itu juga beda. Sekarang 24% ya menurut angka SSGI. Nah, itu juga satu persoalan lagi. Mungkin saya ingin juga menanyakan. Tadi sudah disebutkan mengenai satu data Indonesia. Nah, kita sekarang untuk satu data stunting. Waktu itu IBB pernah mengajukan untuk ke Direkap, Pak Rektor ya, mengenai satu data stunting. Dan itu harapan kita bisa menjadi satu tolak ukur bagaimana keberhasilan di dalam intervensi atau penanggulangan stunting. Nah, mungkin ini jadi terkait juga mengenai satu data ini dan kira-kira bagaimana kita bisa mewujudkan segera, karena sudah hampir 6 tahun lebih ya program percepatan ini ternyata cepat-cepat tidak cepat juga gitu ya. Jadi bagaimana data by name by address itu bisa betul-betul terwujud. Dan satu hal lagi, bagaimana nih kira-kira hasil inovasi, hasil riset dari universitas ini bisa diadopsi nanti untuk program ini. Saya kira terima kasih. Terima kasih Prof. Evi. Selanjutnya Prof. Luki Adrianto. Baik, terima kasih Mas Dodi. Mas Ganjar, orang Pati bicara nih Mas Ganjar. Yes. 80% presentasi Pak Ganjar tadi sangat blue ekonomi Pak Ganjar. Dalam RPJPN, dokumen yang saya baca, salah satu dari 8 agenda penting kan transformasi ekonomi ya Mas Ganjar. Dan kita senang di dalamnya termasuk bagaimana implementasi green economy di sektor kelautan, perairan, perikanan yang kita sebut di kampus sebagai blue economy. Nah, di sana ditargetkan 15% kontribusi PDB maritim 2045, 20 tahun yang akan datang. Sementara tadi kita sudah punya angka 7,6% ya, Mas Ganjar, PDB maritim. 7,6 sampai 15%, katakanlah 1% target pertumbuhan dalam 5 tahun ke depan, memerlukan strategi yang saya pikir perlu kita tahu juga, Mas Ganjar. Jadi kira-kira dengan tekanan triple crisis ekologi, kemudian juga daya saing kita yang masih belum menggembirakan, bagaimana strategi konkret Mas Ganjar terkait dengan peningkatan kontribusi PDB maritim dari 7,6 katakanlah 10% hingga 2029. Syukur-syukur Mas Ganjar bisa juga mengelaborasi bagaimana mencapai target 15% PDB maritim 2045. Terima kasih Mas Ganjar. Terima kasih Pak Luki. Selanjutnya Dr. Eva Anggreni. Terima kasih Pak Moderator. Selamat sore Pak Ganjar. Dari presentasi tadi saya sebenarnya sudah sangat optimis ya Pak, yang Bapak visi agromaritimnya sudah sangat kuat. Bagaimana peningkatan produktivitas masyarakat pertanian, nelayan, dan peningkatan SDM, dan itu sudah di dalam visi Bapak. Namun menurut saya ada satu persoalan yang mendasar, yaitu paradigma pembangunan kita yang masih urban bias, di mana perkotaan itu masih dianggap sebagai sentral pembangunan ekonomi, sehingga apa, kesenjangan antara perkotaan dengan pedesaan itu masih sangat obvious gitu Pak. Nah, dengan kita meningkatkan produktivitas di wilayah pedesaan, it's a good idea, it's a good thing, but kalau paradigma kita masih menempatkan pedesaan sebagai penyuplai bahan baku, maka tentu roda ekonomi itu, nilai tambah ekonomi itu tidak berputar di desa begitu. Artinya terjadi kebocoran.
mengalirnya tidak di wilayah pedesaan. Jadi masyarakat pedesaan tidak akan menjadi yang menikmati nilai ekonomi itu, Pak. Nah, kami ingin mendengar bagaimana kebijakan strategis Pak Ganjar untuk benar-benar menempatkan pedesaan ini sebagai motor pembangunan ekonomi. Terima kasih. Terima kasih Bu Eva. Kita sudah mendengarkan 6 tadi tanggapan dari para panelis, mulai dari strategi pendidikan, kemudian masalah penyuluh ya, kelembagaannya, kemudian strategi modernisasi petani dan struktur umur. Ini yang keempat tadi yang menarik ini, Prof. Evi, tentang satu data stunting, dan Pak Ganjar setuju namanya. Saya kira kok Pak Ganjar tadi 3 data stunting gitu, kok 1 data setuju Pak? Bukan 3 data. Kemudian yang selanjutnya tadi 15% ya PDB dari Pak Profesor Luki ya, tahun 2045 ya. Dan tadi kalau penjelasannya Pak Ganjar tadi laut 77% ya, kontribusinya sangat rendah. Sebenarnya selain laut juga ada hutan Pak. Hutan, saya dari kehutanan, jadi 65% luas daratan itu hanya menyumbang 0,6% PDB Pak. Dan kalau Pak Ganjar memainkan di laut dan hutan saja, walaupun kenaikannya kecil, karena faktor pengalinya besar, maka itu akan nendang hasilnya Pak ke dalam PDB nasional. Ini mungkin salah satu clue-nya di agromaritim. Kemudian Bu Dr. Eva Anggraini tadi menanyakan tentang bagaimana agar nilai tambah ekonomi itu bisa berada di pedesaan. Terima kasih, silakan Pak Ganjar. Terima kasih. SDM harus bagus, bagaimana akses pendidikan. 20% dari APBN untuk pendidikan sudah masuk ke pendidikan belum? Puter-puter Pak. Terima kasih Pak. Bapak sudah jujur. Gregetan saya berikutnya adalah ini. Rasanya 20% dari anggaran pendidikan itu ada 3 layer. APBN, APBD Provinsi Prof, sama APBD Kabupaten. Semua bicaranya ke pendidikan. Ini yang pertama harus dikonsolidasi untuk melakukan crash program. Tidak ada yang tidak bisa mengakses. Kenapa pada level wajib belajarnya kok kita tidak bisa naik sampai 12 tahun? 9 tahun loh Pak. Gregetan Pak. Maka begitu saya diberikan amanah. Oh, ada kewenangan yang bisa kita gunakan. Setajam apa pedang yang kita pegang itu akan kita arahkan. Prof, saya bebaskan pendidikan. Sampai tingkat SMA, SMK, SLB, yang waktu itu karena otonomi daerah, dia berpindah dari kabupaten kota ke provinsi. Bisa enggak? Bisa itu Pak. Gurunya, bayarannya yang honorer itu Pak, lumayan. 300.000 per bulan, dan dibayarkan per 3 bulan. Dan kita berharap anak kita pinter. Enggak bisa. Apa yang kita lakukan kemudian? 1, saya coba buat kebijakan menggunakan undang-undang tenaga kerja. Karena dia honorer. Pemerintah saja tidak bisa memberikan contoh yang baik, kok nuntut swasta. Ini koreksi dari pemerintah loh Pak, saya orang pemerintah. Waktu itu udah pensiun. Apa yang kita lakukan? Sudahlah sesuai dengan UMK. UMK terendah di Jawa Tengah itu di Banjarnegara kebetulan Pak. Tapi nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Itu hanya informasi aja. Maka kemudian naiklah pendapatan mereka dari 300.000 bisa ke 1,6 juta minimal Pak. Guru, saya hakul yakin yang di sini pasti ada bapaknya, orang tuanya, ibunya guru. Guru itu keluarganya tradisinya mesti santun, karakternya kuat, anaknya pinter-pinter. Biasanya gitu. Biasanya. Bisa. Seperti apa? Begini. Begini aja.
Secepat itu. Karena dalam politik anggaran, kita akan membuat skala prioritas. Begitu Pak. Kita terapkan. Selesai belum Pak? Saya cari yang perlu mendapatkan afirmasi tindakan khusus yang cepat. Siapa? Saya cari keluarga miskin. Kenapa saya mau melakukan? Karena saya miskin. Karena saya waktu sekolah juga sulit. Karena orang tua saya waktu menyekolahkan terlibat rentenir, Prof. Hanya pingin anaknya lulus. Wow. Jadi kasih amanah, Bro. Apa yang kita kerjakan kemudian? Kita buat sekolah gratis hanya untuk orang miskin. Namanya SMK Jateng. Hampir 100% bekerja, Pak. Vokasi level SMA, Bro. SMK, Pak. Bagaimana kemudian agar mereka bisa bekerja? Kita ajak agak sedikit injak kaki, Pak. Menemukan mereka dengan industri. Dan industri kita pilih. Besar, menengah. Yang kecil enggak. Kenapa? Karena anak-anak ini kemudian punya pilihan-pilihan dan itu menjadi achievement motivation mereka. Pengen kerja yang mana? Kalau kamu kerja ke luar negeri, ini negaranya yang sudah kita siapkan. Taiwan ada, Korea Selatan ada, Jepang ada, Jerman ada. Kami berkeliling, Pak. Cari market. Beberapa kemudian yang ada di Indonesia, industrinya kita jadikan teaching industry ke mereka, Pak. Maka ini relate. Kawasan industri Kendal itu sudah kerjasama dengan 100 sekian, saya lupa persisnya, dengan SMK, Pak. Kawasan industri Batang baru muncul, kita siapin sekolah vokasinya. Pak Ganjar hanya didik tukang. No, ini optional. Kalau kamu mau jadi tukang, kamu siap bekerja di situ. Tapi kamu boleh juga kuliah. Saya terharu Pak, ada satu anak itu saya tanya, Pak, saya itu keterima kuliah Pak, SMK ini Prof, keterima kuliah, kamu keterima di mana? Di geologi UGM Pak. Wow. Problemmu apa? Saya nggak punya uang Pak. Cari dulu sana. Maksud saya, anak ini mesti digembleng dulu agar mentalnya baja. Kamu nanti kalau ke UGM, tidur di gelanggang mahasiswa. Aku dulu juga gitu. Ada yang juga tidur di masjid juga itu. Kita ceritakan. Pak, tapi karena orang di depan gubernur waktu itu, cari perhatian Pak. Udah Pak Ganjar saya kasih beasiswa. Ya, anaknya belum berusaha. Kita gembleng dulu mentalnya, biar tidak cengeng. Akhirnya hanya kuliah. Ada yang kerja jadi TNI, polisi, di BUMN ada, tapi SMK kelas. Tapi satu kemarin Pak, dia di Jepang sambil nalik sepatu gitu. Hai guys, sekarang saya kerja di Jepang. Ini impian saya lama. Sekarang saya sudah bisa ngirimi untuk ibu saya di rumah. Dan ibunya single parent. Wah, mengharukan. Bapak Ibu, kenapa ini bisa kita lakukan? Kalau kita sudah membuat skala prioritas, kita bisa lakukan. Nah, kedua akses, Pak. Begitu ada PPDB, menjelai ini. Yang ngeritik saya, Masya Allah, luar biasa. Pak Ganjar titip, no. Digebukin, Pak. Ternyata berbuat benar, itu tidak bisa. Saya salah, mungkin saya harus berbuat betul, Pak, tadi itu. Ini ilmu baru ini, Pak. Nanti saya kulaan ya, Pak. Hak ciptanya saya minta ya, Pak. Digebui, Pak. Pak Ganjar itu di TV 1 aja nggak bisa. Padahal saya hanya ingin pemerintahan ini good governance. Nggak usah best, good aja deh. Ya better than lah dibanding sebelumnya. Hanya itu aja. Improvementnya kita buat. Ditekan, Pak. Kalau ditekan kepala dinasnya, dia nggak bisa. Dia akan ke saya, Pak. Pak Ganjar gimana, Pak? Saya harus menjalankan, tapi saya ditekan seperti ini. Dan teman-temannya Pak Ganjar semua. Bilang satu kata saja, suruh telepon Pak Ganjar. Saya natai dan saya kurang kerjaan, Pak. Tapi misi saya bukan itu sebenarnya. Misi saya mengawal agar good governance terjadi. Ini contoh aja. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat seseorang ngecek sekolahan terus ditendang temboknya. Jebol. Mungkin. Kalau suka nonton YouTube loh. Itu daerah, Pak, yang akses pendidikannya jelek. Satu kecamatan nggak ada sekolah negeri, maka dengan PPDB, Prof, anaknya nggak bisa sekolah di negeri.
dia pasti ke swasta. Dan akhirnya rakyatnya tiap hari protes, Pak kalau gini nggak adil Pak. Iya. Dan di kecamatan itu Pak, lahir seorang anak yang akhirnya jadi gubernur Jawa Tengah Pak. Tidak usah ditepuk, wong ini kejadiannya cilaka kok ini. Pak, Prof, pertanyaan ini bagus sekali. Akhirnya Pak, berapa sih biaya buat sekolah? Enggak banyak Pak Ganjar, 15 miliar itu sudah bisa dimulai. Langsung saya buat, carikan area remote yang tidak ada sekolah dan usia anak-anak sekolah yang lulusan SMP cukup tinggi. Saya petakan Pak, saya bangun, saya paksa Pak. Ketika kemudian kita ajukan ada yang tidak setuju, saya bilang, saya pakai tangan Pak, tangan besi Pak. Yang ini tidak bisa diganggu, dikawal sendiri Pak. Di Banjarnegara Pak, di Pengadegan Pak. Pagentan, di atas Pak. Itu anak-anak pada putus sekolah karena nggak ada sekolahan. Kita buatkan SMK di sana Pak. Jurusannya apa Pak? Satu, renewable energy Pak. Gurunya cari di mana? Nggak tahu saya. Tak bikin dulu untuk merangsang. Dan ketika ada anak yang keterima di sana, dia sampaikan, Dek, kamu jurusannya apa? Itu loh Pak, energi baru terbarukan Pak, EBT Pak. Kamu tahu apa itu EBT? Contohnya apa? Solar Pak, bensin Pak gitu. Dan udah betul Pak, tapi dia diterima. Ya kamu kelak akan pinter. Dimulai dari tidak tahu karena ada sekolahan. Ini Pak. Jadi kalau kemudian konsolidasi anggaran dari 20% APBN APBD Pak, kita dorong, kita membuat skala prioritas Pak. Saya pengen inline dengan IPB tadi. Kita bicara pangan, yang land base, yang kemudian ocean base, kenapa Pak? Hutan sama laut. Kalau kemudian Pak Rektor hitungkan kami dong Pak Rektor, potensi itu untuk membuat tendangan, kira-kira dimulai dari mana, titiknya di mana, kapasitasnya berapa, pemerintah mesti apa. Saya minta para peneliti ini. Kemudian, kira-kira butuh payung hukum apa agar ini bisa berjalan. Itulah policy. Kalau itu bisa dilakukan Pak, maka kemudian keputusannya gini, 20% dari anggaran akan saya pakai dalam waktu 5 tahun ke depan crash program ini. Yang ini tidak boleh diganggu. Blek. Saya hakul yakin jadi. Pak Arief, Anda kontrak dengan saya dan Anda PIC-nya. Anda hanya boleh report langsung kepada Presiden. Jalan Pak. Siapa yang berani? Gak berani ya Pak Ade ya? Kasal gitu, kalau udah gitu langsung siap gerak gitu ya Pak ya? That's a power. That's a power. Maka saya ajak anak-anak muda, yuk ikut terlibat, yuk ini penting. Pidato saya waktu itu Pak, sudah saja dijodohkan sama Pak Mahfud itu, karena saya sudah kenal sama beliau lama. Maka saya ceritakan, kita lakukan purifikasi politik. Yang kata orang tidak kotor, ini sulit, tapi saya harus lakukan. Pak Ganjar, mbok gayanya, kampanyenya jangan yang serius-serius lah. Ada joget-joget, enggak. Tuh kan, Bapak Ibu ini ketawanya nyinyir. Kayak gitu. Saya bilang, saya waktu di DPR Ketua Pansus Undang-Undang Parpol, ada satu tugas di Undang-Undang Parpol itu adalah pendidikan politik. Saya punya kewajiban mengedukasi. Bahwa Anda tidak suka, aku nggak apa-apa. Tapi kewajiban saya adalah menjelaskan itu. Ini loh politik. Boleh gitu. Kamu boleh. Bapak Ibu mohon maaf karena background saya itu sudah sejak mahasiswa, saya sudah anggota partai politik. Sejak mahasiswa saya. Jadi ya sedikit lumayan lah kira-kira melihat perilaku itu ada. Jadi Prof, soal akses begitu Prof, ini prioritas untuk crash program. Pak Marso ya? Marjo menurut saya. Pak nasib penyuluh Bapak betul Pak. Ada dua cara. Satu, kembali kita buat program prioritas untuk memenuhi kebutuhan. Dua, menggunakan teknologi Pak. Pak penyuluh itu Pak akhirnya nasibnya awalnya lumayan Pak, jalan, berikutnya tambah lumayan Pak.
lumayan gak jelas. Sehingga saya tanya si penyuluh-penyuluh yang bukan PNS, Pak. Dek, habis direkrut ya? Iya Pak, kontraknya dulu kan nggak akan minta jadi PNS toh, gitu waktu itu loh Pak itu. Iya, betul. Ada tanda tangan ya, jangan minta jadi PNS dong, profesional aja. Meskipun saya ke Kementan bicara bahwa tolong model assessment-nya, kalau dia 3 tahun dikontrak dan 3 tahun itu kemudian dia hasilnya bagus, langsung diangkat aja. 3 tahun kan cukup. 3 tahun Pak. Berapa tahun? 3. Ketawa lagi, uang ini cerita tahun pertama, kedua, ketiga. Jangan diasosiasikan politik loh. Pak, waktu itu saya tanya, gajimu bagaimana? 10 bulan Pak. Itu 2 bulan nggak digaji loh Pak. Langsung saya angkat senjata Pak. Kepala Dinas Pertanian saya panggil, Mas, yang 2 bulan provinsi yang bayar. Baru Pak saat itu menjadi inspirasi tempat yang lain. Karena apa? Saya ikut membidani lahirnya. Ya Bapak juga dulu kasih masukan. Dan makin hari sekarang makin kurang Pak. Tapi kelompok tani sekarang mulai muncul baru-baru dan kemudian mulai muncul anak muda. Nah dia sebenarnya punya kemampuan untuk swadaya Pak. Tinggal pendampingan. Maka saya sampaikan di beberapa tempat sebenarnya KIPB bisa kita minta untuk Merdeka Belajar, jadi penyuluh temporer Pak. Sudahlah. Kalau sudah praktek oke. IPB semua bisa. Apalagi pertanian, gitu kan Pak ya? Betul ya Pak? Saya nggak salah kali ini. Itu Pak, cocok. Dan saya udah berkali-kali loh Pak minta dari IPB dan dikasih Pak saya. Soal hama, soal penyuluh, keren. Dan maaf kalau saya salah ya. Tapi karakter kawan-kawan saya yang sekolah di IPB, teman-teman saya dulu, teman SD, SMP, SMA gitu ya. Itu karakternya yang kuliah di sini tuh wong desa. Orang desa yang punya background keluarga, maaf ya, sederhana, miskin, dan sekitarnya itu pertanian. Dan itulah yang kemudian merubah nasib keluarganya karena dia kemudian menjadi smart, jadi pinter, dan kemudian dia tularkan itu. Ini karakter. Karena waktu dulu kan ada, apa namanya, jalur tanpa tes itu. Proyek Perintis 2, ya. Berarti yang tahu itu tua-tua. Saya sudah si penmaru, maaf ya, saya agak muda. Itu kalau PP itu berarti gitu ya. PP. Kalau Pak Arief sudah si penmaru ya dulu? Masuknya? SMPTN? Oh iya lebih muda lagi ya. Oh iya, PMDK enggak, si penmaru kan yang pakai tes, ada yang PMDK gitu kan. Oh lain lagi ya. Dan IPB itu dulu yang mempelopori ya. Dan itu keren. Makanya maaf ya kalau saya salah, tapi rasanya betul itu. Miskin, desa, dan kemudian begitu sekolah di sini, bom, dia pulang kampung luar biasa, merubah semuanya. Dan itu mempengaruhi desa-desanya. Merinding Pak kalau saya ketemu, karena saya menemukan, itu putranya Pak itu dulu sekolah di IPB. Sekolah dua-dua kami ada di tani, gitu dinyek. Tapi ternyata dia kerja di tempat bergengsi, pendapatannya tinggi, dan orang tuanya kemudian mendapatkan kebanggaan karena anaknya itu. Ini penyuluh Pak, bagaimana dengan Oda? Enggak Pak. Covid Pak, itu menunjukkan bahwa ternyata daerah itu taat sama pusat Pak. Banyak perintah-perintah ternyata dilaksanakan. Jadi ini problem komunikasi politik Pak. Jadi jangan takut Pak. Kalau Pak Ganjar gimana? Pasti saya hidupkan lagi Pak. Penyuluh pasti saya hidupkan lagi Pak. Tapi Bapak dukung enggak? Tapi Bapak dukung ya? Gak usah takut tak dukung. Dukung penyuluhnya apa maksudnya? Cuman kalau ada saya, ada jaminan lah Pak. Loh wong saya ikut buat undang-undangnya, ini kan pride gitu ya. Gitu Pak. Tapi bagaimana dengan perlindungan apalagi pemberdayaan? Nah, penyuluh itu sebenarnya adalah transformasi untuk memberdayakan. Maka ini ada satu Pak, banyak temuan-temuan hasil inovasi dari petani itu
Rumitnya minta ampun kalau mau mendapatkan legalitas. Enggak lah, yang gini-gini itu mesti ada semacam apalah dewan penilai gitu ya. Kira-kira yang mesti kita gampangkan, Pak. Maaf dengan segala hormat. Ada negara itu saya tanya, negaramu tuh kok bisa maju gimana toh bro gitu. Ternyata Pak, nggak peduli dia dicontoh semua Pak. Nanti kalau dispute kita lawan gitu. Sehingga sekarang berkembang cepat. Tahu kan pasti negaranya mana? Itu. Karena gede Pak, dia kuat Pak, dia berani lakukan itu. Maka kalau kemudian kita melihat tadi, perlindungannya itu insentif, subsidi Pak, off taker. Nah ini, tadi ada pertanyaan juga. Off takernya siapa? Pemerintah. Dan sekarang sudah ada namanya e-katalog lokal. Nah saya suka sekali mendampingi itu. Biasanya kelompok perempuan Bu. Kelompok perempuan UMKM, dia kebingungan kita ajari digital ekonomi, e-commerce, kemudian manajemen produksi, keuangan, semuanya. Terus kemudian apa? Pembelinya kita off takernya. 40% dari APBN APBD itu sudah diperintahkan untuk membeli produk lokal. Ini momentum menurut saya. Tinggal komitmen. Ada yang punya komitmen tinggi, tapi ada yang komit gitu. Ini perlindungan. Nah pemberdayaan itu sebenarnya dari penyuluh itu tadi untuk bisa mendampingi dan mentransformasikan sehingga dia bisa sendiri. Di Boyolali itu banyak sekali sapi. Pernah kita hitung dia sapinya kalau nggak 1, 2. Dan dia mengatakan inilah harta saya. Rojo Brono katanya. Terus kemudian keluar susunya. Nah itu skala ekonominya nggak ada. Tombok itu. Pakannya, obat-obatan, aduh tombok. Dijual harganya belum tentu. Kita pernah menghitung kalau satu keluarga itu atau satu rumah tangga itu 6 sapi, maka punya skala ekonomi minimal. Lalu pakan ternaknya masalah. Kenapa? Karena mereka bergantung seperti yang saya omongkan. Maka saya bilang, kenapa tidak membuat mini pakan ternak? Saya hakul yakin itu diserahkan ke IPB, teknologinya jadi. Teknologi nilai tambah. Teknologi nilai tambah. Based on community. Mau koperasi juga boleh, mau bentuk yang lain boleh. 2015 kalau nggak salah, 2005 kalau nggak salah saya pergi ke Korea Selatan. Saya ketemu dia bekas ketua parlemen. Ternyata dia ketua atau presiden Small Undong. Dan waktu itu dia menceritakan bahwa orang Indonesia sudah ada sekitar 2000-an belajar di sana. Yang menarik dia ceritakan, kami mengelola pertanian kami ini dengan cuaca yang kurang bagus, dengan kondisi alam yang jelek. Kami belajar dari KUD Indonesia. Dan baru beberapa tahun terakhir ini, kalau nggak salah baru 2 tahun, Korea Selatan mengatakan kami swasembada pangan. Baru, Bapak Ibu, ini Korea Selatan. Dan dari situlah kemudian Bapak Ibu diberikan kepada kami bagaimana proses pemberdayaan tadi, Pak. Karena ada pendamping, tapi ini LSM, Small Undong. Pak Suryo ya ini. SDM muda tidak tertarik di pertanian, nggak ada insentif kok Pak. Nggak ada insentif. Tadi tangannya itu kasar. Coba anak-anak muda, mahasiswa IPB, punya visi luar biasa dengan teknologi yang maju, suruh KKN tematik, dia live in dengan masyarakat. Terpengaruh Pak. Atau barangkali daerah bisa mendorong untuk mengirimkan anak-anak muda yang berprestasi, entah caranya apa, untuk disekolahkan ke IPB. Tanda tangan yuk IPB sama kita. Anda membuat upskilling kepada mereka. Pamer apa ini? Oke. Upskilling. Kalau kemudian itu bisa dilakukan, mesti senang. Anak-anak muda, kalau kamu bisa buat ini sampai level ini, kamu tak kasih beasiswa short course ke IPB. Kita minta tanda tangani. Jadi Pak, ada insentifnya Pak. Orang mau Pak. Sambil secara sosiologis didorong bahwa ini bagian dari program gerakan nasional untuk menuju kedaulatan agromaritim. Didorong Pak, dimotivasi, dicontohin.
ditarik, diprovokasi. Kalau diam-diam aja dan bicaranya hanya membuat program, lalu outputnya dilaporkan, nggak ada hasilnya Pak. Saya berani bertaruh. Ukurannya harus outcome sekarang. Setelah outputnya jadi outcome-nya seberapa. Ini SDM muda. Kalah sama luar negeri, belum tentu Pak. Itu karena mental kita seringkali inlander yang minder wardah. Ya kan? Belum tentu Pak. Justru luarnya itu diajak kolaborasi. Kami punya praktek beberapa swasta yang ada di Jawa Tengah, prakteknya waktu itu menarik karena mereka kolaborasi itu. Dan hasilnya ternyata kita nggak kalah-kalah amat sebenarnya. Tapi benar Pak, di beberapa sisi yang mereka sudah maju, mereka lebih cepat. Umpama teknologi irigasi yang kita tuh borosnya, minta ampun. Kenapa padi mesti direndam? Padahal sistem rice intensification itu, SRI itu malah airnya dikit. Apa itu namanya Pak? Irigasi yang pakai pipa itu? Drip irrigation. Wah, itu ngirit itu. Jadi sungai itu ini ya untuk irigasi, ini untuk kebutuhan baku, ini untuk pariwisata, dan tidak ada cerita ini di banyak negara yang pernah saya mintai masukan itu. Itu ternyata bisa dilakukan. Ini Pak Suryo, SDM muda yang mesti diberikan insentif, didorong, modeling, dicontohin, dan satu lagi Pak, bahasa marketingnya harus ini diangkat-angkat Pak, sebagai satu contoh. Maka orang kemudian akan pengaruh. Bahasa sekarang Pak, itu namanya paham baru Pak, namanya viralisme. Coba kalau ada anak satu, diviralin, kemudian dikomentari semuanya, pasti oke. Pasti oke. Saya mengajak anak muda, anak muda berpolitiklah, jadilah jurkam saya. Jadilah jubir saya lamar kalian. Wah, saya senang itu, ada anak-anak muda kemudian melamar, saya tugaskan betul. Dan sekarang dia mulai dibicarakan di tingkat nasional. Dan namanya Seno, Baskoro, ada yang namanya Novi, yang kuliah di Tiongkok itu. Ya, ada satu tapi dia akhirnya mendapatkan tekanan, sekarang dia kerja di pemerintah Australia. Dia salah satu penemu dari AstraZeneca. Saya mau Pak, cewek. Waduh, saya seneng banget. Tiba-tiba ya biasalah model seperti itu. Aku kasihan sama, yaudah kamu kerja dulu aja di Australia. Tapi kalau kamu sudah nanti tenang lagi, kamu saya ajak. Anak muda dikasih kesempatan. Nah kalau enggak, anak muda disalahin terus gimana? Enggak pernah mendapatkan peran. SSGI Bu Evi ini pernah menjadi problem Bu. Data SSGI itu mesti stuntingnya enggak turun-turun. Bu, kami dulu pernah punya program namanya Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng. Ketawa kan. Perhatian sama ibu hamil. Maka dengan bersanda saya sampaikan, kalau untuk mencegah stunting, mau dikasih makan, gratis yang dikasih itu ibu hamil. Itu betul. Dan 1000 hari kehidupan pertama. Bu, saya kalau lihat orang hamil sekarang refleks Bu. Berapa bulan? Anak nomor berapa? Sudah periksa belum? Itu paket. Kalau bawa baby, anak nomor berapa? Asinya eksklusif enggak? Wah enggak Pak, soalnya begini. Enggak, besok eksklusif, ayo. Problemmu apa? Ayo mana kadesnya? Ayo sini ada enggak? Bidan. Gimana caranya mengurut, kasih asupan untuk ibunya agar asinya bisa keluar? Itu saya sampaikan. Kenapa ini saya ceritakan Bu? Itu soal cerita kebiasaan. Pak Ganjar saya kerja dipompa. Ini kerjaan sepele, gara-gara apa Bu Evi? Saya didatangi orang dari PBB dan tanya, Pak Ganjar minta maaf, jadi gubernur sudah berapa lama? Wih, asem ini, aku devaluasi Londo ini, gitu. Saya baru 2 tahun waktu itu Bu. Anda tahu nggak, aki AKB Anda itu tinggi. Opo ini aki AKB gitu. Baru saya tahu Bu indeks itu. Angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian balita. Baru saya indeks kami tinggi Bu. Dan yang menarik di Jawa Tengah itu saya kaget datanya. Nomor 1 di Brebes, nomor 2 di Kota Semarang. Loh, ini satu daerah miskin, satu maju. Kok bisa? Yang menemukan bidan. Apa kata si bidan itu telah membuat simulasi Bu? Komunikasi. Maka di Boyolali Bu, ibu hamil
yang bermasalah kandungannya, itu benderanya, di rumahnya dikasih bendera merah, Bu. Sehingga semua aware, bidannya aware, bahwa di situ ada seorang ibu yang lagi hamil dan butuh perhatian. Ini lokalitas yang menarik. Dan benderanya merah karena yang pemenangnya PDI Perjuangan. Ya biasalah kepala daerah kan gitu. Aku nggak apa-apa, yang penting ibunya sehat, saya bilang gitu. Itu kreatif menurut saya. Lalu itu saya adopt, Bu, dengan program, karena saya punya jargon jateng gayeng gitu. Sebenarnya program saya nginceng wong meteng gitu. Perhatian sama ibu hamil. Maka paketnya itu. Dan kalau ada suami saya tanya, bro, kamu kalau mau periksa, istrimu mau periksa, kamu temenin apa enggak? Ini edukasi kepada mereka. Yang kedua, Bu, kami punya program, Bu. Jo kawin bocah, jangan menikah dini. Dan itu mesti diadvokasi, Bu. Ini program stunting. Lalu bagaimana melaksanakan ini? Perintahkan, Bu. Targetkan, Bu. Evaluasi, Bu. Bu, kepala daerah itu kalau dievaluasi bareng-bareng disebut satu persatu itu lumayan malu. Mohon maaf, Pak Gubernur Jawa Tengah, stuntingnya masih tinggi, Pak. Oh siapa? Sambil malu. Ini kepala dinas ya, awas ya gitu. Kira-kira gitu. Maka kita keliling. Keliling yang mesti kita lakukan untuk itu. Tapi perdebatan data SSGI itu kemudian ya menjadi cerita-cerita yang udahlah nggak usah marah-marah, yang penting kita selesaikan. Apakah setuju satu data stunting? Bu, begitu KTP dengan apa namanya nick-nya, lalu kita bisa profile, maka ada data dinamis, Bu. Mau pakai untuk kepentingan apa? Satu data stunting setuju nggak? Banget, Bu. Sampai saya tahu, Bu, rata-rata ibu mengandung yang kandungannya bermasalah atau risti itu, Bu, 20%, Bu. Karena 20% tidak terlalu banyak, maka kami dulu ngajak perguruan tinggi, Prof. Untuk apa? One student, one client. Jadi kita minta Merdeka Belajarnya menugaskan satu mahasiswa, biasanya yang sekolahnya hubungan dengan kesehatan, mendampingi ibu hamil sampai melahirkan, Bu. Kita mintai pertanggungjawabannya dunia dan akhirat. Kalau ketahuannya ibu hamilnya sudah 9 bulan, Bu, dia tugasnya 10 hari, Bu. Tapi ibu hamilnya udah berapa? Pak, baru 1 minggu, nah dia bakal 9 bulan itu. Tapi ini sebenarnya experiential learning, Bu, untuk seorang mahasiswa. Ini kalau ibu cerita stunting, wah saya seneng banget, Bu. Karena ini masa depan Indonesia dan kalau gagal nggak bisa balik. Saya sepakat, Bu. Termasuk data bayi ini bayi ada dan hasil riset. Maka kalau hasil riset tadi kita kontrak dengan perguruan tinggi, katakan pangan IPB yang mau ambil, kita minta apa saja sudah dikerjakan. Ambil sebagai sebuah kebijakan untuk mendukung ini, sektor dan subsektornya laksanakan, targetnya berapa, manualnya kita buat, dashboardnya kita baca. Pasti achievement motivation-nya akan terlihat. Tapi langsung ya, report langsung pada Presiden. Pak Arief, udah sampai mana Pak Arief? Oh maaf Pak, ini agak ini. Kerja yang benar, ayo ke lapangan. Gitu. Oh, pasti cepat. Pak, ini hasilnya melebihi target Pak. Omongkan ke publik. Orang akan aware karena kita sedang melakukan transformasi gerakan yang serius. Itu kira-kira yang saya bayangkan dalam pikiran saya. Maka Pak Luki sudah membaca dari Blue Economy bagaimana meningkatkan. Pak, saya minta bantuan Pak Rohmin ini. Kenapa saya tadi ambil contoh ya Pak ya, rumput laut aja, itu baru satu. Panjang pantai kita sekian, yang kedalaman 11 meter kurang lebih sekian, ya, terus yang jarak dari bibir pantai sekian, itu ada sekian. Maka tinggal kita mengajarkan teknologi mereka kepada yang nganggur untuk ini. Industrinya kita siapkan. Industri kalau nggak ada kita buat BUMN, kenapa? Itu pioneering. State on business itu kan sebenarnya dibuat karena yang lain belum bisa masuk. Maka dia harus masuk, itu negara. Wah ini bisa rugi, nggak apa-apa karena ini negara. Belum ada yang mau, ini contoh Pak. Belum lagi kalau kehutanan tadi Pak. Dari laut sama hutan saja, di sana dilakukan. Itu Pak Luki. Maka kemudian dari 7,6 menjadi 15, tim saya lagi ngitung Pak. Kalau Pak Luki berkenan, saya juga mau dihitungkan. Kira-kira kalau kita mau gaspol Pak, berapa
Jangan-jangan saya juga tidak terlalu realistis pada angka 15. Tapi kalau kemudian 15 ini tidak hanya diambil dari blue economy, tapi yang lain mungkin bisa. Pak, kita masih bicara carbon credit loh Pak, belum diselesaikan. ASEAN aja kalau kita dalam keketuaan kita di ASEAN, itu bisa kita pimpin untuk bicara carbon credit Pak, carbon trade, kita juara loh. Kita bisa bicara di COP kemarin di Abu Dhabi, kita mestinya lebih keras lagi. Kita mestinya lebih keras lagi. Kita tunjukkan Pak, begini kamu jangan hanya bicara kita yang merusak, kamu juga merusak, kamu juga mesti ikut, kamu mesti bantu. Gitu. Ini kan komitmen-komitmen yang mesti dilakukan sejak Kyoto Protocol, Paris Agreement, emang udah bagus Pak? Belum. Di COP kemarin, COP kemarin, itu nagih janji semua. Kemarin, ini contoh saja Pak. Ini mudah-mudahan Pak Luki bisa membantu membuatkan roadmap kalau berkenan. Terakhir tadi Bu Eva, paradigma pembangunan kita yang urban bias gitu ya. Bagaimana tumbuh? Sebenarnya Bu, saya kebetulan ikut membahas undang-undang desa Bu. Ketika dikasih dana desa, sebenarnya uang ini kita dorong hanya berputar di desa, seoptimal mungkin. Nanti kalau untuk fisik itu ya nggak ada bisnisnya semen. Tapi batu ada di sana, pasir ada di sana. Bupati Kulon Progo, sekarang menjadi kepala BKKBN, Pak Astowardoyo, itu pernah Bu. Awal-awal dia sangat kreatif, ketika membangun, itu batunya itu diambil dari batu di desa itu, sehingga kualitasnya nggak tinggi. Lalu ditanyalah oleh inspektorat, kok Anda ambil kualitas yang begini? Karena kami sedang melakukan afirmasi, karena kami sedang mendorong produk lokal untuk bisa kita beli. Dan pertumbuhannya luar biasa. Ini contoh aja. Contoh. Nah, sambil kemudian dipasang, sambil kemudian diedukasi agar bisa berjalan. Dan nilai tambah di desa, betul Bu, itu bisa dikembangkan dengan teknologi dan pendampingan, tapi off-taker-nya mesti pemerintah. Maka kalau kita bicara 40% dari APBD, APBN untuk membeli produk UMKM yang ada di desa itu, kabupaten aja deh. Mereka legalitasnya dibantu, pajaknya NPWP-nya dibantu, terus dibeli. Nanti membelinya kita langsung. Jangan-jangan bangun gedung itu hanya butuh tukang, karena materialnya bisa dibeli satu persatu. Ya risikonya kadang-kadang kualitasnya nggak sama. Tapi kalau itu tindakan afirmasi dari awal, rasa-rasanya itu akan bagus. Bapak Ibu, staf saya udah tuding-tuding di sana, saya harus balik Jakarta ini. Saya pulang dulu ya. Makasih ya IPB. Pertanyaannya keren, tapi kalau ada yang belum terjawab, izinkan saya nanti hutang untuk saya jawab. Tapi jika sudah terjawab, saya senang. Tapi lebih senang lagi, seandainya beberapa PR ini Bapak Ibu berkenan, saya membuka diri untuk mendapatkan masukan teknisnya.